masyarakat itu menengah bawah bahkan itu melihat perkembangan politik pun nggak melulu di televisi, tapi mereka juga melihat di media sosial. Mereka mengomentarin itu, wah kok kayak gini ya, kayak gitu. Kan baru nih katanya Pak Prabowo bagus gini. Orang daerah pun sudah bisa mengomentari hal itu. Raja-raja kecil ini yang adalah orang-orang yang punya agenda-agenda sendiri. Menarik. Nah, punya agenda-agenda sendiri, agendanya macam-macam juga. Ada yang sedang ingin mengamankan partainya. Ada yang sedang mungkin mengamankan posisi orang-orangnya agar bisa masuk di kementerian atau di badan gitu. Artinya Pak Bahlil sebagai menteri dan sebagai ketua umum Golkar, dia harus tegak lurus Prabowo. Karena nih kalau nggak tegak lurus Prabowo, ini juga ada tokoh-tokoh Golkar lain yang siap. Kapanpun substitut gitu kalau main bola. Kira-kira seperti itu. Dan dikabarkan beberapa kali Pak Prabowo zoom dengan Bu Mega kan, itu kan cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan teman saya lagi yang sudah lama nih datang lagi, Mas Ibnu Dwi Cahyo dari Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi. Mas Ibnu, apa kabar? Halo Mas Is, ketemu lagi kita. Sehat-sehat. Sekarang sehat ya? Sehat. Kalau kesini nih saya deg-degan ini mau ngobrol apa gitu. Iya, ini mau ngobrol apa. Jadi kita kemarin rame soal ada beberapa isu sih ya. Di kancah politik kita nih ada soal reshuffle, Pak Presiden berapa kali pidato terbuka bahas reshuffle, bahas pembantunya, kabinetnya. Ada juga soal di publik tuh grassroots soal pemangkasan anggaran, termasuk efeknya ke IKN yang. Nah, kita mulai dari yang reshuffle dulu. Oke. Pidato pertama Pak Presiden Prabowo di acara PBNU kalau nggak salah ya, terang-terangan bilang dablek ya. Ada yang inilah, ada yang itulah. Pas kita doorstop wartawan, pernyataan saya udah jelas. Ada arahnya memang ke reshuffle. Ada beberapa menteri yang bikin tanda kutip gaduh ya, beberapa di kementeriannya kah? Atau secara personal ya, mungkin nanti saya bisa sebut satu persatu, ada 6 lah. Dan saya sudah cek ke tim ring 1,5-nya Pak Presiden ya. Dari 6 nama itu, ada salah 2-nya yang masuk. Rencana reshuffle ya. Rencana reshuffle ada beberapa nama gitu. Pasti publik tahu siapa aja beberapa menteri yang bikin gaduh. Mas Ibnu melihatnya ini gimana Mas soal reshuffle? Jadi terlepas dari Pak Prabowo ya yang mungkin terlihat sangat excited saat mengomentari, beliau kan nggak bilang langsung reshuffle memang. Betul. Tetapi publik menafsirkan ini ya kemungkinan reshuffle. Kalau kita lihat sebenarnya dengan evaluasi 100 hari kemarin, ya masyarakat ya dan juga banyak sekali ya tokoh-tokoh politik, mereka sudah berpikir ini pasti akan ada reshuffle dalam waktu depan, dalam waktu cepat ya. Jadi tafsirnya sama dong. Sama. Publik sama wartawan tafsirnya sama. Nih. Mungkin habis Lebaran mungkin ya, biar waktu Ramadan nggak gaduh-gaduh amat ya. Kecuali nih Ramadan tiba-tiba ada reshuffle, artinya kalau dalam waktu 1 bulan ke depan tiba-tiba ada reshuffle, artinya ada sesuatu yang sangat urgent yang mungkin dihadapi oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Cuman kita kan belum tahu apakah reshuffle itu nanti benar-benar akan diwujudkan Pak Prabowo ya habis Lebaran atau sebelum Lebaran atau ya jelang Ramadan ini. Saya pikir ini suatu keniscayaan ya, ada atau tidak ada kejadian yang wah pun itu pasti ada reshuffle. Berarti akan ada perombakan tetap ya Mas Ibnu, yakin? Pasti akan ada perombakan. Apa Mas parameter yang dilihat apa Mas? Kalau kita lihat kemarin ya, misalkan dari surveinya Kedai Kopi. Kalau dari survei Kedai Kopi ini tingkat kepuasan kepada kabinet Prabowo Gibran itu ada di 72,5%. Ininya rentang surveinya? Kita ada di 1.200 ya. 1.200 responden. Tapi kita juga nilai ada optimisme terhadap kabinet ini. Di 80,1%. 80,1%. Artinya tinggi juga ya? Tinggi, artinya ada yang milih tidak puas tetapi dia masih optimis. Nah, kalau kita breakdown
alasan-alasan yang belum puas dengan kabinet Prabowo Gibran ini apa? Bukan salah satu, bahkan yang paling tinggi adalah kecewa dengan menteri-menteri yang membuat gaduh itu. Ya kan Ini menteri yang bikin gaduh ini sama nggak nih? Dari irisan nggak nih? Ya kebetulan ini namanya nggak disebutin, nggak kami tanyakan. Tapi Oke. itu jadi alasan utama kenapa ada kan sekian. Berarti bukan langsung ke Pak Prabowo-nya ya, sorry. Ya, lebih ke kabinetnya. Kabinet, Kabinet ya. Kalau kita lihat ke beberapa bulan ke belakang, memang kan ada menteri-menteri yang membuat ramai ya. Iya. Misalkan ya Menteri HAM ya, tiba-tiba pidato. Ini kan sebenarnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pidato pacar 3 lah, apalah kayak gitu. Ini kan, emak itu marah kali itu. Kalau udah nyenggol mama. Iya, jadi ini bisa ini kok, satu ya, kakak milih. iya. Kan macam-macam terus ada ya terus tapi emang survei kami ini kami lakukan sudah selesai sebelum ada isu gas 3 LPG dan pengetatan itu. Sebelum. Jadi memang tidak menangkap terkait isu gas LPG kelangkaan 3 kilo itu dan juga pengetatan. Bisa jadi saat survei itu dilakukan setelah 2 isu ini angkanya akan berbeda ya. Bisa jadi turunnya tipis atau bisa jadi turunnya cukup banyak. Nah, itu yang mungkin nanti akan kami potret ke depannya. Tetapi kurang lebih memang reshuffle ini pasti juga akan melibatkan opini masyarakat. Gitu. Jadi opini masyarakat memang ada beberapa menteri yang membuat gaduh gitu ya. Itu tertangkap dalam survei kami. Oh, ada masuk. Ya. Jadi ini yang sebut nama dong. Oh, kalau namanya enggak, waktu itu tidak ditanyakan. Emang enggak jadi opsi pilihan. Tidak jadi opsi pilihan. Jadi cuman kami tanyakan secara terbuka. Kenapa memilih tidak puas atau belum puas dengan kinerja kabinet. Kan ada sekitar 20% yang masih tidak puas dalam survei kami. Dan paling tinggi dari 20%-an itu alasannya kan tadi ada nggak cuma menteri. Jadi ada bagian dari kabinet ya, menteri maupun pembantu khusus apa utusan khusus itu yang membuat ramai kan. Kita lihat ada Gus Miftah, lalu juga ada sempat Raffi Ahmad ada dengan RI 36 ya. Nah, itu kan ya masyarakat itu cukup lumayan viral, cukup lama loh itu. Jadi itu menjadi top of mind-nya masyarakat ternyata. Lah itu yang masuk ya, orang notice terus ya. Notice, dan itu mungkin yang membuat ada sekian persen itu menyatakan tidak puasnya karena masalah itu aja. Sebenarnya nggak terlalu substantif kalau misalnya bicara Raffi Ahmad ya. Iya. Tapi kan memang menyenggol rasa ini publik ya. Iya, karena kan viral dan dibahas cukup lama di podcast itu kan. Jadi itu cukup jadi top of mind di masyarakat, kira-kira begitu. Jadi ini kan ada 6 nama menteri. Ini yang kita kemarin dari NTVC kita lihat ada sepanjang dari pelantikan Oktober sampai kemarin ada 6 menteri yang bikin gaduh lah. Boleh saya sebut di sini ya. Tapi ini nggak tahu ini masuk list apa enggak siapa gitu ya. Kalau masuk list iya memang terkonfirmasi. Yang pertama tuh waktu itu ada Menteri Yandri dari PAN. Menteri Desa kalau nggak salah ya. Karena dia dugaannya memobilisasi kepala desa untuk memenangkan istrinya pilkada. Tapi udah dibantah. Yeah. Kemudian ada Menteri HAM Pak Pigai tadi juga isinya juga sama. Kemudian Menteri Pagar Laut Pak Trenggono itu masuk radar. Kemudian ada itu ada berapa tuh? 3 ya. Pak Bahlil Pagar. Kemudian ada saya harus buka catatan dulu nih ya. Oh iya. Daripada saya sebut kan bahaya. Saya sebut nih. Nanti penontonnya protes kita. 1, 2, 3, 4. Nah ini ada ya kalau Pagar Laut itu ada 2, Pak Menteri Kelautan dan ATR BPN. Pak Nusron juga kena. Terakhir sama Menteri Digdasmen, Profesor Satrio kan kemarin. Itu mungkin satu-satunya dalam sejarah menteri di demo di kantornya sendiri. Itu viral banget. Ya itu dan itu viral berkali-kali. Videonya nggak cuma 1, ada banyak. Banyak itu semua viral. Viralnya nggak hanya di TikTok, nggak hanya di IG, sampai ke grup-grup WA itu. Videonya sampai dan itu dibahas. Cukup serius kayak gitu. Cukup serius ya. Cukup serius. Kan Mayor Teddy itu udah statement, tegur Pak Satrio, Prof. Satrio. Saya mengkonfirmasi ini ke ring Gerindra lah, 6 nama ini gitu ya. Beliau mengkonfirmasi bahwa ya bukan mengkonfirmasi sih, tapi nggak ngebantah juga, tapi ya ada 1-2 lah dari nama itu. Kira-kira begitu Mas. Yang kira-kira masuk itu ya. Apakah nama itu masuk? Ada irisan di radarnya sama surveinya? Kalau kita lihat dari alasan masyarakat tidak puasnya, ya menteri-menteri tersebut kan memang
sempat mendapat perhatian masyarakat. Oke. Ya. Betul. Apalagi Pagar Laut tuh cukup lumayan lama Iya. ya. Terus meskipun saat kami survei itu belum ada kejadian 3 kg langka, gas 3 kg langka, tetapi kalau kita lihat kondisinya sekarang ya, artinya itu juga menjadi pasti menjadi top Iya, of mind-nya pasti itu. masyarakat tuh. Seperti itu. Nah, jadi memang nama-nama tersebut ya bisa jadi sudah mulai dipikirkan juga oleh Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin, seorang politisi yang memang berusaha menjaga popularitas. Tetapi memang caranya beda dengan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi mengedepankan pendekatan lewat influencer ya. Pak Prabowo ini populismenya itu pendekatannya dengan kebijakan-kebijakan yang disukai oleh masyarakat. Bukannya ada juga influencer di ada. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Pak Jokowi membatalkan kenaikan PPN 12%, itu menunjukkan bagaimana Pak Prabowo ini melihat isu-isu populis yang ada di masyarakat. Kalau ini langsung ditangkap. Nah, meskipun ya dengan pembatalan PPN 12% kenaikan itu berimbas pada pemasukan negara. yang mungkin sekarang efeknya salah satunya juga pada penghematan pemangkasan anggaran tersebut. Tapi Pak Prabowo melihat ini hal yang populis, jangan sampai masyarakat kecewa, kurang lebih seperti itu. Jadi apa-apa yang menjadi top of mind masyarakat, apa-apa yang viral di masyarakat, sepertinya itu akan menjadi pertimbangan yang cukup serius bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa melakukan tadi reshuffle. Ini soal populis, Mas. Politisi kan selalu begitu ya. Apa yang populis, apa yang jadi perhatian publik, itu yang disorot gitu. Apakah hal-hal yang terkait isu-isu populis ini juga benar-benar menyangkut dan menyentuh langsung kepentingan publik, Mas? Ya, dalam hal PPN 12% ya dan makan bergizi gratis itu langsung menyentuh publik. Jadi sebenarnya ya apalagi kalau MBG ini kan programnya Pak Prabowo ya sejak Pilpres kemarin, kampanye kemarin. Jadi memang pasti ada keinginan untuk ini diwujudkan. Tetapi yang membedakan tadi sekali lagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah bagaimana Pak Prabowo itu dengan isu yang benar-benar langsung menyentuh masyarakat, berusaha untuk diselesaikan saat itu juga. Langsung segera ya, Bang. Dalam hal lebih responsif ya buat isu yang populis di publik ya. Ini kan juga misalkan dalam hal pemangkasan anggaran ini kan banyak viral ya video-video bagaimana ya ada dari media-media kita lihat pemerintah yang video pegawainya sudah kena PHK terus viral, terus kan muncul dari sekitaran Pak Prabowo memberikan statement bahwa pemangkasan yang dimaksud oleh Pak Prabowo, penghematan yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini bukan berarti harus ada PHK terhadap honorer. Ya, itu kan dari versi dari Pak Prabowo dan orang-orang sekitarnya. Kan yang diharapkan penghematan hal lain kayak gitu ATK sudah ya kan. SPD. Ya perjalanan dinas segala macam ya. Rapat di hotel kan yang diharapkan harusnya itu. Kan kira-kira itu. Dan itu kan cara komunikasi dari Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya bahwa yang dari Pak Prabowo ini penghematan itu tidak langsung tadi itu melakukan PHK. Kira-kira seperti itu. Tapi kita lihat nanti ke depan. Ini apakah penghematan pemangkasan itu akan benar-benar terus berjalan atau ada fleksibilitas atau ada ruang-ruang komunikasi. Misalkan PUPR sekarang kemarin 80% ya dipotong ya. Nah ini kan sudah ada yang teriak nih misalkan Adian ya dari PDIP ya melakukan protes saat rapat dengan PUPR. Artinya dia bilang kalau ini dipotong 80% terus aspirasi masyarakat lewat anggota DPR untuk memperbaiki jalan segala macam ya di dapil masing-masing. Itu bagaimana? Resesnya tetap jalan, iya karena DPR kan nggak dipotong. Resesnya tetap jalan ke masyarakat. Tetapi masyarakat nagih, ini jalan rusak katanya mau diperbaiki. Kapan nih? Kapan kan? Itu kan memperbaiki jalan. Nanya PUPR ya. Ya salah satu. Reses DPR kembali ke konstituen. Tapi kan untuk aspirasi itu pasti diambilkan ke kementerian-kementerian. Terkait ya. Ya misalkan ada yang
butuh apa namanya, kalau pertanian tuh ada butuh pupuk lah, ada butuh traktor lah, itu ke Kementerian Pertanian. Bukan dari dana reses DPR ya, bukan. Dan reses cuma untuk ini aja, ketemu Padahal aja. lumayan gitu. dana reses itu berapa Mas? Ya sekali berapa ya, 250 apa 300 juta kayak gitu. Gitu ya. Koreksi kalau saya salah, cuman kira-kira sekali reses segitulah. Kayak gitu. Mas, sorry. Impresnya Pak Prabowo kan clear ya, pemangkasan segala macam, nilai totalnya sekitar 306 triliun. Iya. Dan berkali-kali Pak Presiden bilang soal yang tadi itu, hematnya di ATK, perjalanan dinas, hotel. Ada soal FGD forum kronis itu apa itu? Artinya kan nggak pernah mention nyenggol sedikit pun soal pegawai honorer ini itu. Emang nggak pernah disebut sih. Tiba-tiba viral, ya kita sebut aja lah teman di RRI ya. Dia viral kontennya, pagi anaknya makan gratis, siang sore belum tentu dapat makan karena orang tuanya di PHK. Itu agak miris sih. Itu viral sekali. Terus di kementerian ada beberapa kementerian bikin konten hari ini ya, kita PHK, honorer, kemudian jam 4 sore suruh pulang karena AC dimatiin, masih ada meeting dilanjut ke Zoom kayak gitu-gitu. Itu memang ya mungkin ada beberapa yang ATK segala macam, tapi kalau pegawai honorer itu kan nggak pernah dimention. Pak Prabowo sama mungkin juga Pak Prabowo nggak mau ada ke situ ya, pemangkasannya nggak di situ ya. Karena sepertinya tidak terpikir akan ini tuh akan terjadi gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu, dan itu kan sudah disampaikan juga ya di orang-orang, bahkan oleh akun Gerindra kan sudah disampaikan bahwa tidak terpikir. Terus ada yang membalas lagi, loh ini kan mereka yang honorer ini kan masuknya lewat anggaran belanja operasional bukan belanja pegawai kayak gitu. Nah, jadi ini akan terjadi kalau bahasa Jawa itu jawab jinawab kayak gitu. Jadi ini memang nanti harus dipertemukan antar kementerian atau antar lembaga yang memang mendapatkan pemotongan atau penghematan ini. Harus diprioritaskan. Ya honorer ini harus ditarik kembali kalau menurut saya. Ini ada deliver message perintah yang nggak nyampe atau ada penafsiran yang beda di bawah. Kenapa bisa nggak satu komando nih misalnya? Ya. Suuzon saya yang Pak Prabowo bilang ada raja-raja kecil itu mencerminkan kejadian ini. Ya, mencerminkan kejadian pidato ini. di Muslimat NU ya kemarin. Ya, jadi mencerminkan kejadian ini. Memang ya kita harus melihat tentu tidak semua di kementerian ini ya, misalkan itu ya ini berbahaya juga nih bilang ini, mungkin tidak satu komando kayak gitu dengan arahan Tapi Pak Prabowo. Tapi itu kan secara tersirat diakui Pak Prabowo kan. Bahkan Pak Presiden sendiri udah bilang itu. Dablek segala macam ini. Maksud Pak Prabowo, saya ingin menafsirkan tapi versi saya kayak gitu. Maksudnya adalah ya udah penghematannya itu jangan melakukan pemecatan. Kira-kira kan seperti itu. Ini saya nggak tahu nih apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan orang-orang di sekitarnya di kabinet untuk melakukan perbaikan ini. Jangan sampai kalau ini dibiarkan, yang penghematan ini jalan harus, tetapi jangan sampai memakan masyarakat, mengorbankan masyarakat. Kalau PHK ini kalau dibiarkan ini akan mengerikan. Blunder deh. Kalau kita bilang blunder mungkin nggak sejauh itu ya. Kalau masih bisa diperbaiki, saya rasa tuh tidak sampai blunder. Tapi kalau dibiarkan sampai bulan Ramadan ini nggak selesai, ini akan jadi bom waktu yang cukup berbahaya. Karena Ramadan ini ada momentum. Kita itu kalau ada Ramadan itu ya puasa, kalau bisa nanti ada makan enaknya. Kumpul keluarga. Meskipun tidak setiap hari. Apalagi Lebaran. Nanti ada THR segala macam. Ini kabar buruk kumpul keluarga. Kalau nanti sekian ratus ribu orang ya yang tadi terkena PHK, dukanya itu bergabung dengan masyarakat yang sudah kena PHK duluan di sektor swasta. Ini akan jadi bom waktu yang luar biasa. Dan ini saya pikir secara populis ini Pak Prabowo juga nggak suka. Nah, sekarang bagaimana Pak Prabowo menyelesaikan ini secara teknis, ya itu rapi gitu. Oke, penghematan, tarik dulu nih orang-orang ini. Penghematannya mana aja bisa dihemat. Kalau ada rapat di hotel, pembelian laptop yang mahal-mahal itu nggak usah dulu deh. Kayak gitu kan gitu. Iya. Ya. Tapi ini memang teknis sekali. Betul. Teknis sekali, ini harus perlu dimonitor. Kalau kondisi begini perlu dimonitor. Cuman apakah model birokrasi kita nanti akan sanggup untuk melakukan penghematan sampai hal-hal sedetail itu? Perintil itu ya. Kalau di swasta biasa. Cuman kalau di pemerintahan ini seperti hal yang baru. Kayak gitu. Untuk melakukan penghematan yang sampai sedetail-detail
itu, termasuk misalkan uang bensin lah segala macam. Mungkin maksud Pak Prabowo seperti itu. Mungkin Pak Prabowo juga berpikir ini di swasta gampang kok kayak gitu. Iya ya. Tapi kan ini ada urusan juga akuntansinya, birokrasinya. Jadi memang jauh lebih rumit. Nah, ini yang harus diselesaikan bersama, duduk bersama agar masyarakat ini nggak jadi korban. Luar biasa. Puasa tinggal berapa hari lagi, Mas? Iya, tanggal 1 ya. Tanggal 1 sudah puasa. Kalau memang patokannya Ramadan harus segera nih. Ya, harus segera. Ada mitigasi. Segera nih, apakah lewat cara populis apalah. Kayak kemarin beberapa kali membatalkan misalnya 12% segala macam, perlu ada yang kebijakan. Cuma memang masalahnya sekarang ya, penerimaan negara ini sedang juga kurang kan, seperti itu. Itu juga masalah. Yang lain. Tadi PPN 12%-nya kan dibatalkan sehingga ada potensi penerimaan negara itu yang nggak jadi masuk. Padahal itu kan sudah ditulis tuh di RAPBN ya, pengeluaran, pemasukan segala macam. Lah ini yang memang harus menjadi tugas beratnya Pak Prabowo lah dengan Mas Gibran seperti itu. Mas, tadi kan ada 20% yang tidak puas ya. 20% turunannya lebih kepada bukan Pak Prabowo-nya tidak puas, tapi timnya lah, menterinya segala macam. Para pembantunya ya. Artinya dari sisi popularitas Pak Prabowo secara personal gitu sebagai politisi sebenarnya nggak ada masalah, Mas, atau gimana? Masih sangat tinggi dan bahkan di tingkat optimismenya sendiri 80,1% dari hitungan dari survei kami. Artinya masyarakat itu masih, meskipun ada yang tidak puas, tapi mereka pun bilang tetap optimis kok dengan Pak Prabowo. Nah, salah satu optimismenya itu sebenarnya nanti akan dilihat bagaimana Pak Prabowo melakukan reshuffle. Artinya kalaupun reshuffle perombakan ini dieksekusi, bawa angin segar buat publik artinya dari 20%. Kita lihat dulu siapa yang di reshuffle cocok gak nih? Sesuai gak? Penggantinya juga cocok gak ini? Jadi hal ini nanti lagi itu ya, yang akan dilihat publik. Karena sekarang ya masyarakat itu menengah bawah bahkan itu melihat perkembangan politik pun nggak melulu di televisi, tapi mereka juga melihat di media sosial. Nah, dengan melihat misalkan kemarin saya lihat ada akun dari daerah mengomentari tentang pemecatan yang banyak terjadi di kementerian dan lembaga karena penghematan ini. Mereka mengomentarin itu, wah kok kayak gini ya, kayak gitu. Kan baru nih katanya Pak Prabowo bagus gini. Orang daerah pun sudah bisa mengomentari hal itu. Jadi saya pikir Pak Prabowo kalau dari survei kami ada optimisme 80,1%. Nah ini harus dijaga ya. Salah satunya ini tadi yang tenaga honorer ini sudah pada kadung dipecat ya, mendadak segala macam itu tarik lagi. Gimana caranya? Anda itu RI 1 insya Allah bisa. Kayak tapi gitu. emang ada aturannya bisa, Mas? Kalau misalnya ke honorer di-cut terus secara teknis, ini agak teknis sih memang. Harusnya atau bisa ya? Harusnya bisa. Ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo ya harusnya bisa. Ya nanti kalau ada yang sudah cut gitu, terus tiba-tiba pada teman-teman ditarik terus dia nggak sendirian, tinggal speak up aja. Kira-kira itu sekarang udah era atau harus medsos, ganti menterinya dulu baru ditarik lagi tuh. Lama itu kayaknya. Ya, jadi saya pikir ini juga harus menjadi tesnya Pak Prabowo untuk para pembantunya juga, para menterinya juga. Kalau Pak Prabowo sudah memerintahkan itu batalkan gitu, efisiensinya harus di yang lain gitu. Anggaran belanjanya memang anggaran operasional, tapi poin itu jangan masuk. Jangan yang honorer misalkan. Masih ada nggak yang bisa di-cut? Kalau nggak ada, kan tinggal ngomong ke presiden, menterinya. Lapor saja. Mohon maaf Pak Presiden, anggaran kami segini. Ini yang honorer ya sudah dikembalikan. Anggaran operasionalnya, kan kalau anggaran belanja pegawai kayaknya nggak bisa ya, karena itu gaji segala macam, ya kan. Ya udah, ini nggak ada yang bisa dipotong lagi nih. Laporkan saja ke Pak Prabowo kayak gitu. Harusnya itu kan selesai masalah. Nambahnya nggak banyak, saya pikir. Menurut saya ini juga sebelum ada PHK honorer ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Bisa dikomunikasikan dulu sebelum itu dieksekusi ya. Seharusnya begitu. Apalagi karena ini kan menyangkut popularitas politisi. Presiden ya sebagai sosok politik ya. Sampai dulu Pak, ini kalau ini saya cut, Bapak bisa turun nih sekian persen popularitasnya. Jalan. Saya pikir Pak Prabowo pun nggak tahu kalau tiba-tiba ada banyak PHK karena itu. Iya, saya pikir juga itu nggak masuk. Karena nggak pernah di-mention di pidato. Tiba-tiba raja kecil aja, kata-kata raja kecil. Artinya saya melihat mungkin ada masalah serius di sini adalah komunikasi antara itu betul. Antara para pembantu Pak Prabowo ini di kabinet dengan Pak Prabowo sendiri.
Gitu. Apakah ada kesulitan komunikasi antara para menteri, kepala badan ini dengan Pak Prabowo? Kalau memang ada kesulitan, ya jangan sampai para menteri ini nggak bisa komunikasi langsung dengan Pak Prabowo. Ya memang saya dengar ada beberapa isu sih di istana. Komunikasi bottleneck lah. Bottleneck ya. Bottleneck di istana dari beberapa ke Pak Prabowo cuma bisa lewat satu tempat lah misalnya gitu. Jadi memang ya mungkin agak nyambung ini kalau kita mau sambung-sambungin ya. Kalau masih tiba-tiba nyebut Kita agak di pinggir jurang. Agak di pinggir jurang sih. Emang dapat kabar juga begitu, tapi ini belum terkonfirmasi. Tapi kalau misalnya ini masalah komunikasi, bisa jadi sih mas. Saya pikir para menteri kalau memang ingin memperjuangkan ya tempatnya di kabinet, gitu, dan juga memperjuangkan tadi para honorer, ya tinggal bilang ke Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak tahu pasti. Ya, saya pikir nggak harus janjian ya. Karena ini kan bukan kayak saya mau ketemu Pak Prabowo gitu, Pak Prabowo nggak kenal saya kan. Menteri tinggal aja datang ke istana, masa Pak Prabowo nggak mau nemuin nih kan gitu. Kalau di sana nggak ada, Pak Prabowo kemana kan? Yang penting lagi di Jakarta misalkan. Lagi acara gitu ya. Artinya ya itu menteri udah stop presiden aja menteri fight aja kayak gitu. Saya pikir ini bukan sesuatu yang ya mungkin saya agak menggampangkan ya. Ini bukan sesuatu yang susah lah untuk menteri ketemu presiden, harusnya nggak sesusah itu. Mas tadi kan sempat disebut, ini kan 2 kali presiden di pidato terbuka di depan orang banyak gitu ya. Mengeluhkan timnya sendiri. Presiden kabinetnya sendiri, bukan mengeluhkan ya. Ya mungkin dia ngasih kode keras lah. Nggak lama lagi nih, 2 kali bahkan dalam waktu yang pendek. Terakhir Jawa Timur di Muslimat NU, Raja Kecil. Ada ini nggak mas? Tadi kan Mas Ibnu nanya, saya Raja Kecilnya siapa? Ini saya mau nanya, info yang masuk Raja Kecil tuh modelnya, ini maksudnya apa dia? Raja Kecil ini apakah menteri atau jajaran KL, Kementerian Lembaga, atau pos lain? Kan ini kan sebenarnya konteksnya Pak Prabowo bilang ini kan sebenarnya anak buahnya ya, Raja Kecil anak buahnya. Tapi agak dablek itu, nggak nurut lah. Ada yang masuk radar kopi mas, kelihatan agak mencolok. Ya, ungkapan Raja Kecil itu memang tafsirnya bisa macam-macam. Iya. Mungkin itu, ya ini sotonya saya aja nih. Mungkin itu adalah ungkapan Pak Prabowo terhadap orang-orang yang kok tidak bisa mengikuti arahannya dengan baik. Gitu. Berani-beraninya Prabowo nggak dijalanin komando. Jadi ya mungkin kita lihat konteks beliau sebagai seorang mantan jenderal ya, pendidikan militer kan memang tegak lurusnya itu harus betul-betul lurus gitu. Tafsirnya satu. Tafsirnya satu. Terbiasa dengan rantai komando. Nah, cuman kalau kita lihat di birokrasi ya, apalagi kalau kita lihat kan 10 tahun ini kepemimpinan Pak Jokowi. Cara memimpin Pak Jokowi itu berbeda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini langsung ngomong, saya pengen nih, set. Kalau Pak Jokowi ini melakukan komunikasi publik, janganlah komunikasi publik, komunikasi ke kabinetnya itu juga bisa multitafsir. Atau sengaja dibikin multitafsir ya? Iya. Ya misalkan waktu Pak Jokowi dulu kita tarik ke belakang ke Pilpres ya, saat misalkan pimpinan P3 tanya, ini Pak Jokowi mau dukung siapa, gitu. Akhirnya P3 ke Ganjar. Ternyata Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Kan gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ini kan strict. Lebih jelas itu. Saya maunya ini. Bahkan untuk urusan penghematan, akhirnya Pak Prabowo lewat orang-orang kan bilang Pak Prabowo maunya penghematannya modelnya kayak gini. Ya kita lihat apakah nanti Pak Prabowo akan bilang Raja Kecil untuk ketiga kalinya. Nah, tetapi Raja Kecil tadi yang sifatnya orang-orang yang tidak bisa menafsirkan keinginan Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo udah ngomongnya letterlock sekali tuh. Nah, tapi juga bisa jadi ditafsirkan raja-raja kecil ini yang adalah orang-orang yang punya agenda-agenda sendiri. Menarik. Nah, punya agenda-agenda sendiri, agendanya macam-macam juga. Ada yang sedang ingin mengamankan partainya. Ada yang sedang mungkin mengamankan posisi orang-orangnya agar bisa masuk di kementerian atau di badan gitu. Jadi tafsirnya ada banyak sekali. Nah, artinya Pak Prabowo mencium gelagat ini berarti. Oh tentu, karena kan kabinetnya sebagian besar diisi orang politik. Artinya secara sadar Pak Prabowo melihat bahwa kemungkinan itu selalu ada. Bukan berarti ini hal yang biasa, tetapi Pak Prabowo sepertinya berusaha mengingatkan.
Cuman caranya Pak Prabowo ini ya memang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo ini kan ngomong di depan langsung. Iya. Di depan publik. Jangan macam-macam. Tapi belum tentu nanti digeser. Oke. Tapi kalau Pak Jokowi kan diem aja. Tahu-tahu reshuffle aja udah. Nah, baru dari belakangan kita tahu. Oh si A ini di reshuffle karena ini, si B. Tapi itu pun yang ngomong bukan Pak Jokowi. Tapi info-info dari orang ring satunya. Jadi memang gaya kepemimpinan keduanya ini berbeda. Beda. Seharusnya ya para politisi yang ada di kabinet maupun profesional yang ada di kabinet ini seharusnya lebih senang tuh dengan caranya Pak Prabowo. Memang galak gitu lebih ya. Lebih fair sebenarnya. Lebih galak, tetapi kan ya diingetin dulu gitu. Diingetin nih. Artinya jangan gue ini. Ya, kalau udah diingetin terus ada perbaikan kan, jadi ada ruang improvement. Iya. Gitu. Cuman kalau Pak Jokowi ini langsung aja ganti. Tapi Gitu. Mas, apakah model Presiden mengingatkan bawahannya ini secara terbuka gitu juga dilakukan di rapat internal ratas gitu? Harusnya gitu kan, sudah diingatkan. Tiba-tiba diungkap ke publik atau jangan-jangan di ratas masih bebel juga nih, nggak berbobol, lempar aja lah. Tapi sekarang masih dalam batas kewajaran karena Pak Prabowo tidak sebut nama ya. Nggak mungkin sebut nama, iya kan? Terbuka. Tapi. Masih, cuman memang dalam beberapa kesempatan. Itu ya. Termasuk eksplisit sekali itu. Iya, eksplisit sekali. Dan ditambahkan saat ini ya, saat Pak Prabowo bilang ini kan ada banyak sekali keramaian berita terkait kementerian, terkait badan negara, kabinet itu sedang ramai banyak berita lah. Ada gas langka seperti itu kan. Bakar laut. Iya, bakar laut. Artinya ya udah masyarakat menafsirkan yang keluar di berita saja. Gitu. Tanpa kita sebut nama kan masyarakat tahu. Tadi saya udah sebut di depan tadi ada menteri itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cuman emang ini saya juga ingin lihat sampai setengah tahun ya, bahkan setahun saya sangat tertarik melihat apakah komunikasi politik dan komunikasi publiknya Pak Prabowo ini ya bisa menjaga Pak Prabowo. Iya. Gitu. Karena dengan komunikasi publik dan komunikasi politik ini ya, ini kalau Pak Prabowo ini tidak pas, ya ini akan menambah ketidakpuasan di masyarakat dan juga di elit politik. Betul. Gitu. Apalagi kondisinya sekarang dengan putusan MK terakhir untuk nyalon presiden itu nggak ada threshold, kan harus ditarik ke sana nih ke 2029 seperti itu. Oh iya ya, bisa nyambung ke situ ya. Iya. Mas tadi soal ada raja-raja kecil Mas. Namanya raja kan orang punya kuasa ya. Pasti bukan orang sembarangan ini kan, dia punya kuasa. Dihubungkan dengan agenda masing-masing nih Mas. Kalau kita lihat kan komposisi kabinet menteri wakil menteri kan politisi banyak, jatah kursi banyak ya. Kalau ini yang dikurangin jatah politisi misalnya, jatah partai lah ya, kita ambil jatah partai. Dikurangin orangnya diganti dari partai yang sama atau mengurangi jatah partai Mas? Sepertinya kalau jumlah kementeriannya ini kan kemungkinan nggak berubah ya, tetap segini aja. Kalau kita lihat gayanya Pak Prabowo kemungkinan akan diganti dengan orang separtai. Tetapi yang kira-kira bisa loyal ke Pak Prabowo. Oke, artinya jatah partai nggak dikurangi, cuma ganti orangnya. Ganti orang. Ya, tapi itu menarik poin yang kedua. Yang kira-kira loyal dengan Pak Prabowo. Yang kira-kira loyal atau bisa berkomunikasi yang dengan baik dengan. Ini syarat tambahan ya. Syarat tambahan. Menarik. Jadi ya Pak Prabowo tentu melihat bahwa dia tetap harus punya orang-orang yang bisa dipercaya di partai lain. Karena dia punya kepentingan untuk 2029 kalau bisa tetap loyal ke Pak Prabowo. Orang partai tapi loyal juga ke presiden ya. Iya, ke presiden. Ya seperti dulu bagaimana Pak Jokowi ya mengkondisikan partai-partai agar tetap loyal ke dirinya, dan yang menikmati sebenarnya Pak Prabowo loh. Salah satunya. Jadi Pak Jokowi ini loyal apa tersandera nih? Itu tergantung kondisi masing-masing politisi tersebut dan partai tersebut. Loyal, sorry bukan tersandera. Ini lebar kemana-mana nanti. Jadi Pak Prabowo saya pikir terus berhitung ya. Terus berhitung partai-partai ini kondisinya bagaimana. Misalnya Golkar tentu sangat dinamis Golkar. Ya, oleh Pak Prabowo dijaga, ada Bahlil ya, tapi juga ada Pak Erlangga. Betul. Iya. Yang di layar duanya masih ada tuh menteri-menteri mudanya juga siap ada. Tapi juga ada Agus Gumiwang yang juga cukup kuat. Artinya Pak Bahlil sebagai menteri dan sebagai ketua umum Golkar, dia harus tegak lurus Prabowo. Karena nih
kalau nggak tegak lurus Prabowo, ini juga ada tokoh-tokoh Golkar lain yang siap. Kapanpun. Substitute Iya. gitu kalau main bola. Kira-kira seperti itu. Ini adalah pengkondisian Pak Prabowo di partai politik. Misalkan PAN, ya ada Pak Zulkifli Hasan, Ya. ada Yandri. Ya, Yandri sekarang juga saya pikir cukup punya dalam tanda kutip ya utang budi, karena istrinya sudah berhasil dijadikan dalam tanda kutip bupati di Serang ya? di Kabupaten Serang, Banten. Tentu di situ ada andilnya dari misalkan Bang Dasko di situ. Oh iya, Karena kan ya Banten beliau cukup luar biasa di Banten. Menjadi salah satu yang bisa menangkan Andrea Sony yang juga turunan di bawahnya Kabupaten Serang bisa menang. Ya, di sini kita lihat Pak Prabowo dengan orang-orang kepercayaannya berusaha melakukan move sehingga partai ini ya seimbang gitu. Betul. Ya, kalau kita lihat misalnya PKS jelas loyal ke Prabowo. Karena memang dari 2014 dukung Prabowo, dari sejarahnya 2019 dukung Prabowo, nggak ada masalah kayak gitu. Seharusnya juga tidak ada masalah. Dan kita akan menarik nanti kan PKS ini kan 2025 ada pemilihan presiden partai ya. Apakah nanti yang jadi presiden partai itu juga sesuai keinginannya Ragunan? Atau kan pemilihan presiden PKS ini kan cukup berbeda dengan partai yang lain. Ya. Ada pemilihan dari Majelis Syuro. Ataukah ya udah terserah deh PKS presiden partainya siapa. Yang penting tetap sama gandengan sama Gerindra. Syukur-syukur sama Gerindra ditambahin kursi seperti itu kabinetnya. Nah, lalu partai-partai lain juga cukup kita yang paling dekat nanti April habis Lebaran ada PDIP meskipun tidak di dalam kabinet. Tetapi komunikasi dengan Pak Prabowo kan cukup bagus dan dikabarkan beberapa kali Pak Prabowo zoom dengan Bu Mega kan. Itu kan cukup menarik. Artinya Pak Prabowo juga melihat PDIP ini sebagai mitra tapi non koalisi. Mitra non koalisi. Kritis nggak apa-apa. Ya, justru malah ini kan. Justru bagus, tetapi juga disiapkan. Ya, bukan berarti ini menganggap PDIP itu disiapkan terus Pak Prabowo bisa cawe-cawe, tidak. Tapi Pak Prabowo saya pikir juga cukup mempersiapkan diri untuk berkomunikasi lebih intens dan menerima PDIP nanti lebih jauh. Apabila ada partai-partai koalisi saat ini itu yang benar-benar mempraktekkan tadi raja-raja kecil dan balelonya itu benar-benar terus-menerus. Jadi saya pikir Pak, kalau PDIP merapat luar biasa kekuatannya loh. Luar biasa kalau ke kabinet ya. Apalagi saya baru ingat, apalagi kemarin kalau nggak salah ya Sekjen Hasto dia kasih speech ya di depan kepala daerahnya PDIP yang menang. Iya. Kira-kira ikutin perintah bisa inline lah dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini menurut kita ini kenapa PDIP ini masuk angin atau memang sudah berubah? Gimana Mas Ibnu? Ini sekalian ditanya nih. Aduh, ini bahaya. ini baru lihat. Jadi saya pikir komunikasi antara PDIP, Gerindra, Bu Mega dan Pak Prabowo menghasilkan salah satunya ini. Salah satunya ini. Berubah nih arah mata angin nih. Kan? Artinya ya udah PDIP memberikan sinyal meskipun nggak tiba-tiba langsung masuk kabinet segala macam. Tapi sinyal ini kuat banget loh. Mas. Tapi komunikasi yang baik antara Gerindra dan PDIP itu pasti akan dilihat oleh partai-partai lain sebagai sinyal juga bahwa kalian nggak usah macam-macam. Kalau kalian nakal dikit ditendang keluar. PDIP macam-macam. Kira-kira kayak gitu. Meskipun juga PDIP nggak akan semudah itu untuk diminta masuk. Pasti dia punya bargaining segala macam. Tapi ya di situasi politik yang seperti saat ini semua orang itu kan berhitung. Ini nyambung nih memang dengan raja kecil nih. Ini masuk banget dengan raja kecil. Meski memang misalnya PDIP tidak mengambil porsi di kabinet ya. Bisa ada benefit lain misalnya. Apalah itulah kita nggak tahu. Apakah di legislatif atau di apa atau kita nggak tahu. PDIP punya Jakarta. Nah, Jakarta yang APBD-nya lagi dilantik apalagi kan? 80 triliun. Itu jauh lebih besar daripada banyak kementerian. Oke, tidak punya kabinet, tetapi punya Jakarta, kan udah kehilangan Jawa Tengah. Yang luar biasa Jakarta tuh ya. Artinya apa sebenarnya? Oke, di Jawa Tengah yang menang Gerindra. Artinya udah Jawa Tengah dan Jakarta dikelola bersama. Gitu, Gerindra dan PDIP itu kan juga menjadi hal yang mungkin ini hal yang baik juga bagi keduanya. Gitu. Saya pikir apalagi Jakarta ya. Dan Mas Pram kan sudah bilang
saya kemungkinan akan cuman menjabat 1 periode. Dan saya Saya benar itu. dan saya saya tidak akan maju dalam kancah Pilpres maupun sebagai capres maupun cawapres di 2029. Itu kan udah statement clear dari Mas Pram. Artinya kita bisa pegang omongan politisi tapi. Untuk Pramono Anung mungkin bisa ya? Untuk Pramono Anung ini waktunya untuk membuktikan. Karena sebelum-sebelum ini kan tidak ada momen beliau punya kesempatan ya untuk seperti ini. Betul. Kan hal yang sudah Pak Jokowi udah bilang saya mikir kerja aja. Tapi ternyata nyalon kan seperti itu. Kita lihat nanti. Jadi saya rasa komunikasi politiknya itu tidak harus berujung ada yang reshuffle terus masuk ganti, tapi juga melulu begitu. Tapi ada hal-hal yang lain, misalkan kayak yang sudah terjadi, Mbak Puan aman-aman saja akhirnya melanggeng sebagai ketua DPR. Itu kan kalau tanpa persetujuan Pak Prabowo, saya pikir sulit. Betul. Termasuk Pram saat di putaran pertama itu menang dan RK akan melakukan gugatan, ternyata perintah Pak Prabowo untuk ditarik. Artinya ya udah ini satu komitmen komunikasi politik antara Pak Prabowo dengan Mega, antara Gerindra dengan PDIP. Dan itu sebenarnya kalau kita tarik ke situasi politik ekonomi itu juga membuat happy para pemain ekonomi di tanah air. Stabilitas politik PDIP ini masuk merapat. Artinya kenapa Mas? Kenapa? Artinya antara Gerindra dan PDIP menjaga stabilitas politik. Jadi para pelaku ekonomi ini lebih senang tidak ada gejolak politik yang bisa mempengaruhi investasi mereka. Jadi artinya kabar bagus ini. Kabar bagus. Sebenarnya kabar jeleknya buat raja kecil tadi aja ya. Memang nih raja kecil nih akan menjadi topik yang cukup hangat ini mungkin sampai habis Lebaran. Karena ada kaitannya nanti mungkin dengan reshuffle ya. Seperti itu. Menarik tiba-tiba Pak Prabowo nyebut raja kecil. Kalau udah marah kayak gitu tuh artinya Pak Prabowo ada sesuatu yang benar-benar cukup luar biasa terjadi. Kira-kira begitu. Ya. Ini gelisahnya udah sampein aja lah. Tapi karakter Pak Prabowo di militer gimana Mas Ibnu melihat dengan Pak Prabowo menurut saya sudah banyak jauh berubah ya dibanding 2014 sama 2019. Sejak menjadi Menhan Pak Prabowo tentu belajar banyak dari Pak Jokowi. Bagaimana cara komunikasi, berusaha untuk tenang. Bahkan kan misalkan Mas Ipang Wahid ya. Dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, artinya kan beliau Mas Ipang ini juga memberikan inilah advice lah, masukan komunikasi yang ya mungkin nggak jauh-jauh beda dengan Pak Jokowi. Jadi kelihatan lebih tenang Pak Prabowo komunikasinya. Mas Ipang salah satu kan komunikasi politik kemarin sebetulnya. Artinya ya udah nih Prabowo, meskipun ya dalam beberapa waktu terakhir kelihatan lepas lagi, terutama tadi saat ngomong FGD. Tapi kalau saat ngomong FGD itu saya jadi ingat waktu Pak Prabowo ngomong omon-omon kan gitu, kan mirip-mirip gitu gesturnya. Tapi ya itu masih dalam, saya kira masih dalam batas wajar ya. Tapi itu bikin happy publik masyarakat loh. Statement Pak Prabowo yang sangat populis ya. Dan menyentuh ranah publik. Iya ngapain juga FGD-an nih buat apa gitu. Bisa itu dibanding kemiskinan ke Australia gitu ya kayak gitu-gitu kan. Bisa jadi gimmicknya itu sudah dipersiapkan. Di setting. Pasti riset toh. Ada timnya Pak ini. Dan itu menyentuh publik. Benar sama nih. Muslimat NU lagi masanya di depan. Dan sepertinya juga itu dimakan gitu dimakan oleh masyarakat. Masuk barang gitu. Meskipun sudah presiden ya udahlah sekali-kali gue gimmick gitu kira-kira gitu. Dan masyarakat seneng banget gitu. Jadi kemarahannya Pak Prabowo dan tadi kemarahannya itu dibungkus dengan tadi yang FGD kayak sambil bercanda gitu kayak ngomong ekspresinya masyarakat happy aja menerima pesannya itu sampai bukan yang marah-marah. Kalau yang 2014 2019 kelihatan bahwa emosinya tuh sangat kuat kayak gitu. Meskipun kita ngerti substansinya betul. Tapi delivery-nya itu memang betul berbeda. Tapi yang di acara pidato beliau di Muslimat NU kemarin di Surabaya sama Mbak Hovifah kan. Ada yang menarik ketika beliau bilang, saya sebenarnya enggak deket-deket amat sama Mbak Hovifah. Ya kan? Saya dikenalin sama Pak Jokowi. Saya jujur belajar politik dengan Pak Jokowi. Enggak usah malu-malu lah. Kenapa nyampein itu Mas? Pak Prabowo mungkin yang merasa sekarang itu seperti ada situasi di mana Pak Prabowo itu seperti ingin dipisahkan dari Pak Jokowi. Dia misalkan ada orang yang mau memisahkan itu maksudnya. Situasi sekarang ya pemberitaan segala macam di medsos seperti itu. Kalau kita lihat misalkan untuk urusan IKN
Oke. Sekarang hanya dianggarkan 48 triliun Iya. ya untuk 5 tahun ke depan ya. Bahkan katanya diblokir kemarin Menteri PU-nya Iya. bilang, ini nggak ngobrol apa gimana tiba-tiba statement diblokir nih. Artinya langsung kan, wah ini berarti udah pisah jalan nih. Iya. Kita langsung baca begitu Iya. memang. Bahkan Pak Jokowi juga banyak diwawancara gitu. Ya, ini IKN bagaimana nih Pak? Kayaknya kok gak lanjut. Jangan tanya saya dong. Terus ada berita, ada meme bahkan membandingkan Hambalang dengan Hambalang IKN. dengan IKN. Oke. Artinya kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya. Tetapi Pak Prabowo masih berusaha untuk menjaga pendapat Iya, publik bahwa betul. nggak ada Oke. perpecahan Nggak ada antara masalah. Pak Prabowo dengan Oke. Pak Jokowi. Saya pikir ya Pak Prabowo juga ingin meyakinkan para investor, meyakinkan masyarakat ekonomi yang lebih luas bahwa negara ini situasinya baik-baik saja. Jadi makanya itu beliau perlu menyampaikan. Perlu menyampaikan di publik. langsung. Nggak ada masalah kok Kan kita. sudah ada masalah gas 3 kilo hilang terus segala macam. Pagar Dia tidak laut. ingin menambah masalah Oke. terjadi perpecahan Jokowi dan Prabowo. Itu akan menambah sentimen negatif dari para pelaku ekonomi. Artinya Jadi Pak bisa Jokowi berbahaya. masih berpengaruh dong. Pak Jokowi jelas masih berpengaruh. Dari situasi nasional politik ekonomi lah maksud saya. Oh, Makanya perlu dijaga itu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo melihat gini, kalau publik menafsirkan, ya terutama pelaku ekonomi nih, para pelaku saham lah, terjadi perpecahan yang serius antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu juga akan mempengaruhi bagaimana investor masuk ke tanah air. Oh ya? Ya perdagangan saham segala macam. Kenapa Mas? Ya Pak Jokowi ini kan kalau sudah memposisikan diri, memperlihatkan ke publik bahwa dukungan orang-orang dengan kekuatan ekonomi di tanah air itu Oke. cukup dekat dengan Pak Jadi Jokowi. artinya perlu disampaikan makanya segera ya. Iya, Ada yang mau manas-manasin hubungan kita nih katanya. misalkan ada yang bilang Pak Jokowi udah nggak kuat kok segala macam. Besoknya Pak Jokowi mengundang keluarga Mochtar Riyadi datang bertemu, mengundang loh duduknya, Iya, bukan Pak Jokowi datang nggak mengundang gitu. Iya, kita Dan pasukannya datang lengkap. Komplit itu. Komplit. Pak Mochtar Riyadi, terus Pak James Riyadi Iya, lengkap ada gitu, semua. lengkap. Artinya Pak Jokowi ingin menunjukkan ke publik, ke para politisi, ke para pemain ekonomi bahwa Iya. dirinya masih kuat, dirinya masih berpengaruh. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan itu yang menurut saya juga akan sangat diperhitungkan oleh Pak Prabowo. Pak Jokowi nggak hanya kuat punya orang-orang di kabinet, Iya. punya anak yang jadi wapres, tapi juga dukungan di belakangnya itu juga masih kuat dari kekuatan-kekuatan ekonomi Iya, termasuk besar. kemarin acara di luar ya, Dubai ya. Ke Emirat Uni Emirat Arab. Saya juga kaget Wah, ngelihat di media sosial. Kok ini kayak kunjungan presiden? Gitu. Emang kalau yang nyinyir bilang kan kok main presiden-presiden lagi. Iya. Padahal memang kan kunjungan resmi. Kunjungan ya ada Tony Blair, Iya, ada Kevin iya, Rudd dari betul. Australia juga. Begitu juga Bu Mega ke Italia, hampir Iya. bersamaan kan waktunya kan. Tapi yang mendapat sorotan lebih memang Pak Jokowi. Pak Jokowi dibilang bukan main presiden-presidenan bukan ya. Itu resmi memang, undangan resmi berarti ya. Ya, Dari Uni Emirat Arab ya ya. salah satu lembaganya di sana. Mas Ibnu, aduh ngobrol panjang banget ya, disuruh kepanjangan katanya. Oh Mas Toga ini. Tapi Mas, kira-kira coba satu Mas sebelum terakhir closing, bikin kita optimis lah publik soal ini dengan segala macam isu pagar laut, gas LPG, itu kan isu grassroots semua ya. Ya, PHK honorer, isunya sangat di kita nih ranah-ranah bawah. Apa yang buat kita optimis soal inilah kira-kira dari untuk kebijakan pemerintah? dalam survei terakhir Kedai-Kopi 100 hari Prabowo Gibran, 80,1% ya Puasan tadi ya. masyarakat masih optimis terhadap kabinet ini dengan satu syarat, bahwa Pak Prabowo dan kabinetnya memperhatikan isu-isu terutama terkait isu ekonomi. Isu ekonomi. Artinya seperti kasus gas LPG 3 kg akhirnya dikembalikan lagi, bisa sampai ke warung-warung, Pengecer. pengecer. Lalu nanti dalam isu yang agak serius ini, ya PHK terhadap para honorer, ini harus bisa diselesaikan. Ini penting banget. Kalau kayaknya. ini nggak selesai, ini panjang urusannya. Oke. Karena ini sudah mau puasa, ini sudah mau lebaran, ini akan jadi isu yang luar biasa. Iya. Baru 1-2 konten ya. Ada penyiar RRI, terus ada yang karyawan TVRI di Iya, Jogja. efeknya lumayan Itu ternyata. sudah viral luar biasa. Iya. Mewakili banyak orang berarti. Sudah mewakili banyak orang.
Tetapi optimisme saya itu nggak cuman karena berharap ke Pak Prabowo dan kabinetnya. Optimisme saya juga karena masyarakat kita itu menempati posisi 1 di World Giving Index. Masyarakat kita itu paling dermawan di dunia. Oh iya, betul. Orang nggak punya duit pun dia masih bisa ngasih infak masjid. Paling Gitu. rajin nyumbang. Paling rajin nyumbang. Dan di bulan Desember kami kan ada survei kedermawanan. Oh, ada data terakhir. Ada survei kedermawanan. Jadi di situ bahkan masyarakat itu Indonesia kan nyumbang ke Palestina segala Oh macam. iya, betul. Tapi mereka itu juga punya prioritas yang tinggi untuk nyumbang di dalam. Artinya ini kembali nih yang kemarin ada isu agak ramai itu MBG. Ya. Sebenarnya kalau ditarik MBG ini nanti juga bisa dibantu oleh masyarakat. Tinggal dibuat saja mekanismenya bagaimana. Kan kemarin sempat ya ramai Swadaya masyarakat maksudnya. masyarakat membantu kan Mengadakan membantu sendiri. nggak hanya dengan uang. Oke. Tapi dari survei kami bisa, juga bisa. masyarakat juga mau bantu dengan Apapun waktunya, lah, dengan kontribusinya, tenaganya, atau nganter segala macam. Kan kemarin sempat Tinggal ramai. dibikin sistemnya. Tinggal. Jadi keoptimisan saya itu misalkan karena kemarin sempat ramai ketua DPD bilang zakat untuk MBG. Iya, ya ketua DPD. Ya, lalu Sultan Najamuddin. lalu Artinya kami itu- masyarakat. Artinya itu bisa ya? Enggak Secara teknis itu bisa, tapi kan kalau zakat nggak boleh rata tuh. Oke. Ya udah yang terima yang 8 Maksudnya idenya itu sebenarnya relate ya. relate Oke. kayak gitu. Meskipun itu nanti harus di apa namanya di breakdown. Aturan yang clear ya. Ya udah misalkan jangan pakai zakat, misalnya pakai infak sodako aja. Itu bisa tuh. Bisa semua tuh yang menerima. Tapi kalau zakat kan hanya 8 macam penerima Mustahik. zakat aja yang boleh menerima. Artinya ya udah itu kalau pakai zakat hanya boleh di wilayah-wilayah yang memang Yang berhak penduduk miskin menerima. Oke, gitu. ya. Jadi optimisme saya itu karena dua, semoga Pak Prabowo tetap memperhatikan masyarakat dan kabinetnya juga. Dan kedua sebenarnya masyarakat kita punya potensi untuk berbagi, untuk saling membantu. Itu aja dimanfaatkan. Itu kalau dua hal Dirangkul itu lah ya. ya dirangkul. Artinya Pak Prabowo kalau nanti masyarakat mau ikut membantu dalam program MBG itu kan nanti juga meringankan ya negara, tapi tinggal dibuat mekanismenya itu yang transparan, yang oke, sehingga kita itu berkolaborasi antara masyarakat dan negara. Itu indah sekali harusnya. Gitu. Betul. Mas Ibnu terima kasih nih ngobrol-ngobrol Terima kasih. ini banyak pinggir jurang tadi ngobrol. Mudah-mudahan gak disensor sama editor ya. Terima kasih Mas Ibnu sudah datang ke sini ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga buat yang udah nonton DPO dari Pulau Mas. Jangan lupa subscribe, like, komen ya di akun YouTube kita dan Nusantara TV dan ntvnews.id. Terima kasih semuanya. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibnu terima kasih. Yeah.